Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Di usia yang semakin tenang ini, ada banyak hal yang mungkin tidak lagi kita ucapkan, tapi diam-diam terasa begitu dalam di hati. Kadang kita tersenyum di depan orang lain, namun saat sendiri, ada kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Ini tentang saya, tentang hati yang pernah merasa lelah, tentang doa-doa yang belum juga terlihat jawabannya. Bapak dan Ibu, seringkali kita berpikir, mengapa hidup terasa semakin berat di usia seperti ini? Anak-anak sibuk dengan dunianya, tubuh tidak lagi sekuat dulu, dan hati mulai mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Tapi percayalah, ini bukan karena kita lemah. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang Allah izinkan terjadi. Ujian bukan tanda Allah menjauh, justru tanda bahwa Allah masih memperhatikan kita. Saya teringat seorang ibu tua yang hidup sederhana di sebuah rumah kecil. Setiap hari ia menunggu kabar dari anak-anaknya yang jarang pulang. Namun ia tidak pernah mengeluh. Setiap selesai salat, ia hanya menengadahkan tangan dan berbisik lirih. Ya Allah, aku titipkan anak-anakku padamu. Tidak ada yang tahu betapa rindunya ia, kecuali Allah yang Maha mengetahui isi hatinya. Bapak dan Ibu, ujian hidup seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Kesepian, rasa tidak dianggap, atau perasaan menjadi beban, semua itu diam-diam menggerogoti hati. Tapi ingatlah, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan ketika kita merasa sendirian, Allah sedang mendengar setiap detak hati kita. Kadang kita lupa bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa sering kita diperhatikan manusia. Nilai kita ada di hadapan Allah, kesabaran yang kita jaga, doa yang tidak pernah kita tinggalkan, dan hati yang tetap berusaha ikhlas. Semua itu sangat berharga di sisinya. Allah tidak pernah tidur, dan Allah tidak pernah salah melihat siapa yang sedang berjuang dalam diam. Bapak dan Ibu, jika hari ini hati terasa berat, jangan bersedih terlalu lama. Peluklah diri kita dengan doa dan yakinlah, Allah Maha tahu apa yang kita rasakan. Semoga Allah menguatkan hati kita, melapangkan dada kita, dan mengganti setiap kesedihan dengan ketenangan. Jika Bapak dan Ibu merasa ini mewakili hati, tuliskan di kolom komentar. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling menguatkan, saling mendoakan, hingga hati kita kembali tenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di usia yang semakin bertambah ini, kita mulai memahami satu hal, bahwa tidak semua yang kita harapkan akan hadir tepat waktu. Bahkan ada yang tidak pernah datang sama sekali. Dan disitulah hati kita diuji, antara menerima dengan ikhlas, atau terus memeluk luka yang perlahan melemahkan jiwa. Ini tentang saya, tentang belajar merelakan meski dalam diam hati masih bertanya-tanya. Bapak dan Ibu, terkadang kita merasa seolah hidup ini tidak adil. Kita sudah berusaha menjadi orang tua yang baik, sudah berkorban tanpa banyak bicara, namun balasan yang kita terima tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Tapi percayalah, Allah tidak pernah menilai hidup dari apa yang tampak di mata manusia. Allah melihat dari hati, dari kesabaran yang tidak terlihat, dari luka yang kita simpan tanpa menyakiti siapapun. Saya teringat seorang nenek yang setiap hari tetap memasak meski ia tahu tidak ada yang akan datang untuk makan bersamanya. Ia menata piring dengan rapi, lalu duduk sendiri sambil tersenyum kecil. Ketika ditanya mengapa ia tetap melakukan itu, ia hanya menjawab, "Aku ingin tetap bersyukur, walaupun sendiri." Dan dari sikap sederhana itu, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain, tapi dari hati yang mampu menerima keadaan dengan lapang. Bapak dan Ibu, ada saatnya kita merasa benar-benar sendiri, seolah tidak ada yang peduli. Namun justru di saat itulah Allah sedang sangat dekat dengan kita. Allah mendengar setiap keluhan yang tidak kita ucapkan. Allah melihat setiap air mata yang kita sembunyikan. Dan tanpa kita sadari, Allah sedang menyiapkan ketenangan yang perlahan masuk ke dalam hati kita. Kadang kita berpikir bahwa kebahagiaan adalah ketika kita dikelilingi oleh banyak orang. Padahal kebahagiaan sejati adalah ketika hati kita merasa cukup, meski keadaan tidak sempurna. Ketika kita bisa berkata, "Ya Allah, aku terima semuanya." Disitulah beban terasa lebih ringan, dan hidup terasa lebih damai. Bapak dan Ibu,
Jika hari ini kita sedang belajar menerima sesuatu yang berat, yakinlah kita tidak sendirian. Allah bersama kita dalam setiap langkah yang terasa sulit. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mengganti setiap kesedihan dengan ketenangan yang tidak terduga. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling menguatkan, saling mendoakan, dan tidak pernah berhenti berharap kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di usia yang semakin bertambah ini, kita mulai memahami satu hal, bahwa tidak semua yang kita harapkan akan hadir tepat waktu. Bahkan ada yang tidak pernah datang sama sekali. Dan disitulah hati kita diuji, antara menerima dengan ikhlas atau terus memeluk luka yang perlahan melemahkan jiwa. Ini tentang saya, tentang belajar merelakan meski dalam diam hati masih bertanya-tanya. Bapak dan Ibu, terkadang kita merasa seolah hidup ini tidak adil. Kita sudah berusaha menjadi orang tua yang baik, sudah berkorban tanpa banyak bicara, namun balasan yang kita terima tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Tapi percayalah, Allah tidak pernah menilai hidup dari apa yang tampak di mata manusia. Allah melihat dari hati, dari kesabaran yang tidak terlihat, dari luka yang kita simpan tanpa menyakiti siapapun. Saya teringat seorang nenek yang setiap hari tetap memasak meski ia tahu tidak ada yang akan datang untuk makan bersamanya. Ia menata piring dengan rapi, lalu duduk sendiri sambil tersenyum kecil. Ketika ditanya mengapa ia tetap melakukan itu, ia hanya menjawab, "Aku ingin tetap bersyukur, walaupun sendiri." Dari sikap sederhana itu kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari orang lain, tapi dari hati yang mampu menerima keadaan dengan lapang. Bapak dan Ibu, ada saatnya kita merasa benar-benar sendiri seolah tidak ada yang peduli. Perasaan seperti tidak dibutuhkan, dilupakan, bahkan merasa menjadi beban, bisa datang tanpa kita undang. Namun justru di saat itulah Allah sedang sangat dekat dengan kita. Allah mendengar setiap keluhan yang tidak kita ucapkan dan melihat setiap air mata yang kita sembunyikan. Kadang kita berpikir bahwa kebahagiaan adalah ketika kita dikelilingi oleh banyak orang. Padahal kebahagiaan sejati adalah ketika hati kita merasa cukup, meski keadaan tidak sempurna. Ketika kita bisa berkata, "Ya Allah, aku terima semuanya." Disitulah beban terasa lebih ringan. Disitulah hati mulai menemukan damai yang selama ini kita cari. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita sedang belajar menerima sesuatu yang berat, yakinlah kita tidak sendirian. Allah bersama kita dalam setiap langkah yang terasa sulit. Semoga Allah melembutkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mengganti setiap kesedihan dengan ketenangan yang tidak terduga. Jika Bapak dan Ibu merasa ini mewakili hati, tuliskan di kolom komentar. Mari kita berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling menguatkan, saling mendoakan, hingga hati kita kembali tenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada luka yang tidak terlihat tapi terasa begitu dalam di dada. Luka itu bukan karena kita tidak kuat, tapi karena kita terlalu lama memendamnya sendiri. Terkadang kita memilih diam, bukan karena tidak ingin bercerita, tapi karena merasa tidak ada lagi yang benar-benar mendengarkan. Ini tentang saya, tentang hati yang belajar tersenyum, meski sebenarnya sedang lelah. Bapak dan Ibu, dalam hidup ini, tidak semua orang akan memahami perasaan kita. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, belum tentu mengerti apa yang kita rasakan. Dan disitulah kita sering merasa sendirian, meski berada di tengah banyak orang. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah salah memahami hambanya. Bahkan sebelum kita berdoa, Allah sudah mengetahui isi hati kita. Saya teringat seorang bapak tua yang dahulu sangat dihormati di keluarganya. Namun seiring waktu ia mulai merasa dilupakan. Keputusan-keputusannya tidak lagi didengar. Kehadirannya tidak lagi dirindukan. Tapi setiap malam ia tetap bangun untuk sholat, dan dalam sujudnya ia menangis tanpa suara. Ia tidak meminta dunia kembali seperti dulu. Ia hanya meminta agar hatinya tetap kuat menjalani semuanya. Bapak dan Ibu, perasaan tidak dianggap, tidak didengar, bahkan tidak dipedulikan adalah ujian yang sangat berat, lebih berat dari rasa sakit fisik, karena luka ini menyentuh hati dan seringkali membuat kita merasa kehilangan arah. Tapi jangan lupa,
Allah selalu melihat setiap kesabaran yang kita jaga, bahkan saat tidak ada satupun manusia yang menghargainya. Di balik semua ini, ada satu hal yang sering luput dari kita, bahwa Allah sedang mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada manusia, karena manusia bisa berubah, bisa lupa, bahkan bisa pergi. Tapi Allah tidak pernah demikian. Allah tetap ada, tetap mendengar, dan tetap menjaga kita. Bahkan saat kita merasa ditinggalkan oleh dunia. Bapak dan Ibu, jika hari ini hati terasa berat karena merasa tidak lagi dianggap, ingatlah. Nilai kita tidak pernah berkurang di hadapan Allah. Kita tetap berharga. Kita tetap berarti. Semoga Allah menguatkan hati kita, menghapus luka kita perlahan, dan mengganti setiap kesedihan dengan ketenangan yang tidak pernah kita bayangkan. Nah, mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling menguatkan, saling mendoakan hingga hati kita benar-benar menemukan damainya. Bapa dan Ibu yang dirahmati Allah, seiring berjalannya waktu kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang selalu ada di samping kita, tapi tentang siapa yang tetap kita miliki. Meski tak terlihat, ada masa di mana kita kehilangan banyak hal, perhatian, kebersamaan, bahkan rasa dihargai. Ini tentang saya, tentang belajar menerima bahwa tidak semua yang dulu hangat akan tetap sama selamanya. Bapak dan Ibu, perubahan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Anak-anak tumbuh dengan dunianya sendiri, lingkungan berubah dan perlahan. Kita pun harus menyesuaikan diri dengan kenyataan yang baru. Bukan hal yang mudah, apalagi ketika hati masih ingin menggenggam kenangan lama. Tapi disitulah letak kekuatan kita, ketika kita mampu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku belajar ikhlas." Saya teringat seorang ibu yang dulu sangat sibuk mengurus keluarganya. Rumahnya selalu ramai, penuh suara dan tawa. Namun kini, rumah itu terasa sunyi. Anak-anaknya telah memiliki kehidupan masing-masing. Di awal, ia merasa kehilangan arah, seolah hidupnya tidak lagi memiliki tujuan. Tapi perlahan, ia mulai mendekatkan diri kepada Allah, mengisi harinya dengan doa dan zikir, dan dari situlah ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bapak dan Ibu, kesepian memang tidak mudah, terlebih ketika kita terbiasa hidup dalam kebersamaan. Perasaan seperti tidak lagi dibutuhkan bisa datang tanpa kita sadari, dan itu sangat menyakitkan. Namun di balik itu semua, Allah sedang membuka ruang baru dalam hidup kita, ruang untuk lebih dekat kepadanya tanpa gangguan, tanpa distraksi. Kadang kita berpikir bahwa hidup yang sepi adalah hidup yang hampa, padahal justru dalam kesunyian itulah kita bisa lebih jujur kepada diri sendiri, lebih dekat dengan Allah, dan lebih memahami makna kehidupan yang sesungguhnya. Kesunyian bukan hukuman, tapi bisa menjadi jalan menuju ketenangan. Jika kita menjalaninya dengan hati yang ikhlas. Bapak dan Ibu, tidak apa-apa jika hari ini kita masih merasa kehilangan. Itu manusiawi, tapi jangan biarkan hati kita kosong tanpa harapan. Isi dengan doa, isi dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Semoga Allah mengganti setiap kesepian dengan ketenangan dan setiap luka dengan kebahagiaan yang perlahan datang. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan, saling mendoakan hingga hati kita benar-benar merasa cukup. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada satu fase dalam hidup yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yaitu saat kita harus kuat, bukan karena kita ingin, tapi karena keadaan memaksa kita untuk bertahan. Di titik ini, kita tidak lagi banyak berharap kepada manusia, karena terlalu sering merasa kecewa. Ini tentang saya, tentang hati yang akhirnya belajar diam, dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Bapak dan Ibu, semakin kita menjalani hidup, kita mulai mengerti bahwa tidak semua yang kita beri akan kembali dengan cara yang sama. Kita pernah memberi perhatian, kasih sayang, bahkan pengorbanan tanpa batas. Namun balasan yang datang tidak selalu sebanding. Dan itu menyakitkan. Tapi disitulah Allah sedang mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam, yaitu memberi tanpa berharap kembali, kecuali darinya. Saya teringat seorang bapak yang tetap tersenyum setiap kali anak-anaknya jarang menghubunginya.
Bukan karena ia tidak merasa sedih, tapi karena ia memilih untuk tidak menyimpan kecewa terlalu lama. Setiap malam, ia hanya berdoa, "Ya Allah, jika aku tidak lagi penting di mata manusia, jangan biarkan aku kehilangan tempat di sisimu." Dan doa itu membuat hatinya tetap hidup, meski dalam kesendirian. Bapak dan Ibu, luka yang paling dalam seringkali datang dari orang yang paling kita sayangi. Dan ketika itu terjadi, hati kita seperti kehilangan pegangan. Tapi percayalah, Allah tidak pernah membiarkan kita jatuh tanpa alasan. Justru di saat itulah Allah ingin kita kembali bersandar hanya kepadanya, bukan kepada manusia yang bisa berubah kapan saja. Dalam diam, dalam kesendirian, dalam air mata yang mungkin tidak pernah dilihat siapapun, Allah sedang menyusun kekuatan di dalam diri kita. Sedikit demi sedikit, hati kita dilatih untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih tenang menghadapi kenyataan. Dan tanpa kita sadari, kita sedang menjadi pribadi yang lebih kuat di hadapan Allah. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita merasa lelah tidak apa-apa. Istirahatlah sejenak dalam doa. Tidak perlu terlihat kuat di hadapan manusia, cukup kuat di hadapan Allah. Semoga Allah menguatkan hati kita, menjaga langkah kita, dan memberi kita ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan, saling mendoakan, hingga hati kita benar-benar menemukan tempat pulangnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Di titik kehidupan ini kita mulai memahami bahwa tidak semua luka harus diceritakan dan tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada rasa yang hanya cukup disimpan dalam hati, lalu diserahkan kepada Allah. Ini tentang saya, tentang belajar berdamai dengan keadaan, meski tidak semua sesuai dengan harapan. Bapak dan Ibu, mungkin dulu kita adalah tempat banyak orang bergantung. Kita dibutuhkan, didengar, dan dihargai. Tapi waktu berjalan, keadaan berubah, dan tanpa kita sadari, peran itu perlahan bergeser. Dan disitulah hati kita diuji, apakah kita masih bisa merasa cukup meski tidak lagi menjadi pusat perhatian. Saya teringat seorang ibu yang dulunya selalu menjadi tempat pulang bagi anak-anaknya. Setiap masalah, setiap cerita, selalu kembali kepadanya. Tapi kini, ia lebih sering sendiri. Telepon jarang berdering, rumah terasa sepi. Namun ia tidak marah. Ia hanya berkata dalam doanya, "Ya Allah, jika ini bagian dari takdirku, ajarkan aku untuk menerimanya dengan lapang." Bapak dan Ibu, perasaan kehilangan peran dalam hidup adalah ujian yang sangat halus tapi dalam. Kita tidak kehilangan apa-apa secara nyata, tapi hati terasa kosong, seolah ada bagian dari diri kita yang perlahan menghilang. Tapi jangan lupa, nilai kita tidak pernah berkurang hanya karena kita tidak lagi terlihat penting di mata manusia. Sesungguhnya di saat kita merasa tidak lagi dibutuhkan oleh dunia, justru disitulah Allah sedang mengajak kita lebih dekat kepadanya. Allah ingin kita kembali, bukan sebagai orang tua yang sibuk dengan dunia, tapi sebagai hamba yang tenang, yang hatinya hanya bergantung kepadanya. Dan disitulah ketenangan sejati mulai tumbuh. Bapak dan Ibu, tidak apa-apa jika hari ini kita sedang belajar menerima perubahan yang tidak mudah. Tidak apa-apa jika hati masih terasa sepi. Yang terpenting, jangan pernah jauh dari Allah. Karena hanya kepadanya kita bisa benar-benar pulang. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV. Saling menguatkan, saling mendoakan, dan tidak pernah berhenti berharap pada kasih sayangnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada satu pelajaran hidup yang sering datang terlambat kita sadari, bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan, dan tidak semua yang tersisa adalah kebahagiaan. Dalam diam, kita mulai mengerti bahwa hidup ini bukan tentang menggenggam sebanyak mungkin, tapi tentang merelakan dengan ikhlas. Ini tentang saya, tentang hati yang perlahan belajar melepaskan, meski tidak pernah benar-benar siap. Bapak dan Ibu, terkadang kita terlalu lama bertahan pada hal-hal yang sebenarnya sudah berubah. Kita masih berharap keadaan kembali seperti dulu, masih menunggu perhatian yang dulu begitu hangat, padahal waktu tidak pernah berjalan mundur. Dan disitulah kita diuji. Apakah kita mampu menerima kenyataan atau terus terluka oleh harapan yang tidak lagi sama?
Saya teringat seorang bapak yang setiap hari membuka album foto lamanya. Ia melihat wajah-wajah yang dulu selalu ada di sekelilingnya, penuh tawa dan kebersamaan. Tapi kini semua itu tinggal kenangan. Namun suatu hari ia berkata pelan, "Aku tidak ingin terus hidup di masa lalu. Aku ingin belajar bersyukur dengan apa yang masih Allah berikan hari ini." Dan dari situlah, hatinya mulai menemukan kedamaian yang baru. Bapak dan Ibu, melepaskan memang tidak mudah. Apalagi jika yang kita lepaskan adalah orang-orang yang sangat kita cintai atau momen-momen yang begitu berarti. Tapi kita harus ingat, semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Dan ketika Allah mengambil kembali, bukan berarti kita kehilangan, tapi Allah sedang mengajarkan kita arti keikhlasan yang sesungguhnya. Kadang kita berpikir bahwa melepaskan adalah tanda kelemahan. Padahal justru sebaliknya, melepaskan adalah bentuk kekuatan yang paling dalam. Karena tidak semua orang mampu mengikhlaskan tanpa menyalahkan, menerima tanpa membenci, dan tetap bersyukur meski hatinya pernah terluka. Bapak dan Ibu, jika hari ini kita sedang berada di fase harus merelakan banyak hal, jangan bersedih terlalu lama. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Meski mungkin bukan dalam bentuk yang kita harapkan. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan, saling mendoakan, dan belajar ikhlas bersama hingga hati kita benar-benar tenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Di penghujung perjalanan hidup ini kita mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa penting, kini tidak lagi terlalu berarti. Dan sebaliknya, hal-hal yang dulu kita abaikan, justru menjadi sumber ketenangan. Ini tentang saya, tentang hati yang perlahan menemukan makna setelah melewati begitu banyak ujian kehidupan. Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, kita tidak bisa memutar waktu atau memperbaiki semua yang telah berlalu. Tapi kita masih punya hari ini, dan itu adalah kesempatan dari Allah untuk menata hati, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri kepadanya. Karena sesungguhnya, yang terpenting bukan bagaimana hidup kita dulu, tapi bagaimana kita mengakhiri semuanya. Saya teringat seorang ibu tua yang berkata dengan sangat tenang, "Dulu aku sibuk memikirkan dunia, sekarang aku hanya ingin menenangkan hati." Ia tidak lagi mengejar banyak hal, ia lebih memilih duduk dengan tenang, berzikir, dan berbicara kepada Allah dalam kesunyian. Dan anehnya, justru disitulah ia merasa paling bahagia. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena hatinya sudah menerima. Bapak dan Ibu, pada akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita sadar bahwa dunia ini memang tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan, kecuali amal dan doa yang terus mengalir. Dan disitulah kita mulai bertanya, sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah? Kadang kita terlalu sibuk memikirkan siapa yang menyakiti kita, hingga lupa bahwa hidup ini jauh lebih singkat dari yang kita kira. Maka perlahan, mari kita lepaskan beban itu, maafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena hati kita berhak untuk tenang. Dan ketenangan itu adalah hadiah yang sangat berharga dari Allah. Bapak dan Ibu, jika hari ini hati kita mulai terasa lebih tenang, itu bukan karena masalah kita hilang, tapi karena Allah sedang menenangkan jiwa kita. Semoga Allah menutup hidup kita dengan kebaikan, mengampuni segala kekurangan kita, dan menerima setiap doa yang pernah kita panjatkan. Mari kita bersiap dengan hati yang lebih lapang, dan terus berjalan bersama di Syamsiah TV, hingga kita benar-benar pulang dalam keadaan tenang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada satu hal yang perlahan kita sadari di usia ini, bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang berubah, tapi dari hati yang mulai menerima. Dulu kita mungkin berharap hidup berjalan sesuai keinginan kita, tapi kini, kita mulai memahami bahwa yang terbaik adalah apa yang Allah tetapkan. Ini tentang saya, tentang hati yang belajar tunduk, setelah lama berusaha mengerti jalan hidup yang tidak selalu mudah. Bapak dan Ibu, perjalanan hidup yang panjang ini telah mengajarkan banyak hal. Tentang kehilangan, tentang harapan yang tidak terwujud, tentang orang-orang yang datang lalu pergi. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah cara Allah membentuk hati kita, agar lebih lembut, lebih sabar,
dan lebih dekat kepadanya. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan dunia yang sempurna, tapi hati yang tenang. Saya teringat seorang bapak yang berkata, "Sekarang aku tidak lagi banyak meminta, aku hanya ingin Allah ridha." Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Karena di usia seperti ini kita mulai mengerti bahwa ridha Allah jauh lebih penting daripada penilaian manusia. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, hidup terasa jauh lebih ringan meski keadaan tidak selalu mudah. Bapak dan Ibu, tidak semua luka harus sembuh dengan cepat. Ada luka yang Allah biarkan tetap ada. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan kita agar tidak terlalu bergantung pada dunia. Dan dari luka itu, kita belajar bahwa satu-satunya tempat yang benar-benar aman adalah kembali kepada Allah dalam doa, dalam sujud, dalam harapan yang tidak pernah putus. Perlahan kita akan merasakan bahwa apa yang dulu membuat kita menangis kini tidak lagi seberat itu. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati kita sudah lebih kuat, lebih ikhlas, lebih mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Dan disitulah kita mulai menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Bapak dan Ibu, jika hari ini hati kita terasa lebih lapang, jagalah itu. Dekatkan diri kepada Allah lebih dari sebelumnya, karena di sanalah sumber kekuatan kita yang sebenarnya. Semoga Allah menjaga hati kita tetap lembut, menguatkan iman kita, dan menuntun langkah kita hingga akhir kehidupan dengan penuh ketenangan. Mari kita terus berjalan bersama di Syamsiah TV, saling menguatkan, saling mendoakan, hingga kita benar-benar merasa cukup dengan apa yang Allah berikan.